Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat DKB, kita bersyukur kepada Tuhan karena dapat kita bertemu kembali dalam acara Wasiat Kekal berperenungan firman Tuhan yang memandu, yang menuntun kehidupan kita. Saya, Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini, Rabu 3 September 2025, ditulis oleh rekan saya, Pendeta Esi Esen dari GKI Halimun, Jakarta, dengan judul Allah bersama yang remuk dan rendah hati, yang didasarkan pada kitab Nabi Yesaya pasal 57, ayat 14-21. Dan yang akan jadi pusat pemenuhan kita pada hari ini adalah Yesaya 57 ayat yang ke-15. Dan sebelum bacanya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon Engkau menuntun kami ketika membaca Alkitab dan mendengarkan pewartaan sabda Tuhan, supaya firman Tuhan boleh menguasai dan mengendalikan hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan Yesaya 57 ayat 15. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan kudus, tetapi juga bersama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan menghidupkan hati yang remuk redam. Suara klakson bersahut-sahutan memecah pagi. Asap kendaraan bercampur debu jalanan menyesakkan nafas. Kesibukan kota seakan-akan menelan seluruh energi dan pikiran di tengah hiruk-pikuk ini. Hati terasa sesak. Beban pekerjaan, tuntutan hidup, dan masalah yang tak kunjung usai membuat jiwa terasa lelah. Kerinduan akan ketenangan dan kedamaian semakin menguat di tengah riuhnya kehidupan. Rasanya ingin menjauh dari semua ini, mencari tempat untuk bernafas lega dan menemukan kembali arti ketenangan dan kedamaian sejati. Allah yang maha tinggi dan maha kudus hadir bukan hanya di tempat yang tinggi dan kudus, tetapi juga bersama orang-orang yang remuk dan rendah hati. Ia bersemayam di tengah-tengah mereka yang jiwanya hancur, yang hatinya terluka oleh beban hidup. Sahabat, perhatikanlah kabar baik yang luar biasa ini. Di tengah-tengah keputusasaan dan kelelahan, Allah hadir memberikan penghiburan dan pemulihan. Ia rindu menghidupkan semangat yang patah dan menyembuhkan hati yang terluka. Ketenangan dan kedamaian sejati bukanlah tentang melarikan diri dari realitas, melainkan tentang menemukan Allah di tengah-tengah kesulitan hidup. Maka biarkanlah Allah menyentuh dan memulihkan jiwa kita yang lelah. Di dalam hadiratnya kita akan menemukan kedamaian dan kekuatan baru untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Ingatlah, Allah yang maha tinggi dan maha kudus dekat dengan mereka yang remuk dan rendah hati. Sahabat, apakah Anda punya pengalaman menemukan Allah di tengah-tengah keresahan hidup, bahkan di tengah-tengah keramaian kesibukan sehari-hari? Bila Anda punya pengalaman itu, silakan tulis di kolom komentar atau kirimkan kepada kami di nomor 0812-8188-9191. Dan bila ada di antara para sahabat yang mau didoakan oleh tim GKB, kami ada tim doa yang berdoa setiap hari untuk saudara. Silakan kirimkan nama dan pokok doanya kepada kami lewat nomor 0812-8188-9191. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terkadang kami ingin melarikan diri dari hiruk pikuknya kehidupan yang tak menenangkan,
beban pekerjaan yang melelahkan. Kami ingin pergi menyepi. Tapi kami tahu Engkau menempatkan kami dalam dunia ini untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan berikan kami kekuatan supaya kami dapat mengerjakan semua itu dengan takut akan Tuhan. Berdoa bagi banyak orang yang merasa lelah, orang-orang yang merasa putus asa dalam hidup ini. Bapa di surga, jamalah saudara-saudari kami ini. Berikan mereka ketenangan hati dan semangat untuk terus berjuang, karena yang terbaik Tuhan terus sediakan bagi setiap kami di masa depan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini, sahabat. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.